Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54, nama Nagumi Sri Agung Yanggi Fenyantari, STB 3843, Prodi Manajemen Pemasyarakatan Kelas A. Pada kesempatan kali ini, dalam pemenuhan penilaian tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara, saya akan membawakan materi terkait dengan Badan Layanan Umum atau sering disingkat dengan sebutan BLU. Jadi, apa itu BLU? Mari simak penjelasan video ini. Tadi itu merupakan cuplikan beberapa dari Satker BLU di Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat pada website Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, saat ini terdapat sebanyak 255 satuan kerja BLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, banyak sekali bukan? Jadi semakin penasaran nih tentang apa sih itu BLU? Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, mendefinisikan BLU sebagai suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU yang berada di daerah disebut sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi yang dimaksud dapat berasal dari yang berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau struktural atau non-eselon, non-struktural. Selanjutnya, pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Nah, tujuan ini ditetapkan pada Pasal 2 PP 23 Tahun 2005. Kemudian terdapat 7 asas yang dimiliki oleh BLU, yang mana asas-asas ini diatur dalam Pasal 3 PP 23 Tahun 2005, yaitu diantaranya: pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD atau pemerintah daerah.
ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Berikutnya, karakteristik khusus yang membedakan antara BLU dengan unit organisasi atau institusi pemerintah lainnya yakni yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, yang kedua, menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang atau jasa publik, yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan atau laba, yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pendapatan BLU dapat digunakan langsung. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS. Berikutnya, suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan ini telah ditetapkan pada pasal 4 PP 23 tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan yang terakhir, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang ketiga, persyaratan administratif dapat terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berupa pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 5 PP 23 tahun 2005, dijelaskan proses penetapan suatu instansi dengan status BLU diawali oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD yang mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK BLU kepada Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota menetapkan suatu instansi apabila sudah memenuhi syarat untuk menerapkan PPK BLU. Selanjutnya, pada pasal 6 PP 23 tahun 2005 menguraikan terkait pembubaran BLU. Penerapan PPK BLU berakhir apabila dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota berdasarkan usul dari Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, atau berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan penerapan PPK BLU dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan atau administratif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, pada pasal 8 PP 23 tahun 2005 menjelaskan mengenai standar layanan pada BLU.
Instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Standar pelayanan minimum dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Standar pelayanan minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Berikutnya, berdasarkan Pasal 9 PP 23 Tahun 2005 terkait tarif layanan, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan ini ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh BLU kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Usul tarif layanan dari menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Tarif layanan harus mempertimbangkan yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan, yang kedua, daya beli masyarakat, yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan, dan yang terakhir, kompetisi yang sehat. Selanjutnya, Badan Layanan Umum dapat diidentifikasikan dalam 3 rumpun utama, yaitu pertama, rumpun kesehatan, terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Yang kedua, rumpun pendidikan, terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Dan yang terakhir, rumpun lainnya, terdiri dari BLU pengelola dana, BLU pengelola kawasan, BLU pengelola aset, bandara, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan Badan Layanan Umum. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun keterbatasan materi dalam penyampaian saya memohon maaf. Besar harapan saya paparan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai Badan Layanan Umum. Sekian, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.